Coba Kak Salsan, pasti teman-teman di luar sana, sahabat Khadijah, itu pengen dikasih tips and trick nih. Gimana caranya untuk tetap bertahan di tengah struggle menghafal dan menjaga Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Khadijah, jumpa lagi di podcast Sekolah Khadijah, edukatif dan inspiratif. Halo Kak Salsa. Masya Allah, kita kedatangan tamu kita hari ini, yaitu Kak Salsa yang sedang sekolah kelas 10 di SMA Khadijah. Coba kenalan dulu nih kita dengan Kak Salsa. Monggo Kak Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Khadijah, kenalin aku Salsabila Oktavika Elvara, bisa dipanggil Salsa. Aku dari kelas 16 di SMA Khadijah. Masya Allah, gimana perasaannya Kak Salsa diundang di podcast yang bergengsi ini? Alhamdulillah seneng banget pastinya. Iya dong. Karena kalau misalnya sudah diundang di podcast ini, itu berarti Kak Salsa punya kisah inspiratif yang bisa dibagikan dengan sahabat Khadijah di luar sana. Oke, mari kita simak apa sih yang membuat Kak Salsa ini menjadi inspirasi buat semua orang. Ya, dengar-dengar kakak ini habis menjuarai lomba tahfidz Jawa Timur, Masya Allah. Coba, apa sih yang membuat kakak mau menghafal dan mulai dari kapan Kak Salsa menghafal? Jadi aku mulai menghafal dari kelas 1 SD. Itu diarahin orang tua, udah dari kelas 1 SD. Terus alhamdulillahnya bisa selesai waktu kemarin SMP. Masya Allah, itu berarti sejak SD ya, sejak kecil sampai diselesaikan waktu SMP. Masya Allah, itu menghafal setiap hari konsisten pakai mondok Kak? Enggak pakai mondok, tanpa mondok. Masya Allah. Jadi setelah seharian sekolah, Kak Salsa masih menghafal di TPQ, di tempat hafalan, di tempat untuk menghafal Quran. Jadi di luar lembaga, di luar lembaga sekolah. Masya Allah. Terus kok bisa Kak Salsa itu mau menghafalkan Al-Quran dari sekecil itu? Jadi mungkin karena dulu udah diarahin sama orang tua buat hafalin Al-Quran, terus akhirnya bisa ke bawah sampai aku sampai aku SMP, sampai SMA. Nah itu mungkin juga butuh motivasi buat diri kita biar kita mau menghafal. Terus apa nih tipsnya kakak buat membagi waktu? Kan kakak udah SMA tuh, mau nggak mau kita harus lebih fokus ke akademik juga gitu. Gimana kakak membagi waktu antara menjaga hafalannya kakak tadi yang sudah dihafal di SMA dan untuk mendalami akademik kakak juga buat persiapan kuliah nanti? Nah karena udah masuk jenjang SMA ini, udah mau masuk ke jenjang perkuliahan, dimana pasti udah sibuk-sibuknya pelajar ya. Kita juga pasti lebih banyak menghabiskan waktu di sekolah daripada di rumah. Nah karena alhamdulillah aku masuk di SMA Khadijah ini, aku masuk di kelas tahfidz. Nah alhamdulillah lebih bisa membagi waktu di sekolah antara belajar sama menghafalkan Al-Quran. Oh, jadi menjaga hafalan atau murajaah hafalan itu ketika di sekolah juga Kak? Sekolah juga pastinya, kita murajaah juga. Berarti ada waktu khusus di sekolahnya? Ada waktu khusus buat kelas tahfidz. Kelas tahfidz jam berapa? Dari jam 6:30 sampai jam 9.45, 3 jam 45 menitan lah. Itu buat kakak sangat-sangat cukup ya? Tuh udah cukup banget buat aku murojaah, terus simak-simakan sama teman, juga buat setoran ke guru tahfidz.
Oke, jadi ada guru khusus tahfidz yang benar-benar merawat hafalan dan untuk setoran hafalan di kelas Hafid. tersebut. Oke, Masya Allah. Oke, kalau gitu, kakak ini selama menjaga hafalan Quran, kan kita tahu semua ya, hafalan Quran berapa juz kakak? Alhamdulillah udah selesai, udah 30 juz, Masya Allah. Sudah selesai 30 juz, teman-teman. Nah, itu pasti banyak sekali cobaannya, Kak. Bener nggak? Kayak setiap hari mengulang ayat yang sama, juz yang sama. Itu kira-kira cobaan apa aja sih yang kakak rasain selama menjaga hafalan? kayak pasti setiap orang kan juga punya rasa bosan ya. Jadi aku juga sempat bosan banget, kayak kok hafalin gini-gini aja, nggak ada aktivitas lainnya, cuma gini-gini aja. Terus aku juga sering nggak tahu mau ngapain lagi, nggak apa kayak ya bosan gini kok ngafalin Quran terus. Terus akhirnya aku kepingin coba cari yang lain, sempat kepingin ke cari-cari aktivitas lain lah selain ngafalin Al-Quran Gitu. Padahal di sisi lain ya, ya. Emang hafalkan dengan mengulang Al-Quran itu sebenarnya ada keberkahan sendiri gitu. Mungkin yang tidak bisa kita rasakan sekarang gitu ya kan. Tapi namanya manusia tidak luput dari salah dan rasa bosan. Benar begitu. Terus apa nih yang akhirnya memotivasi kakak buat tetap menjaga hafalan kakak bahkan sampai bisa ikut di perlombaan tahfidz se-Jawa Timur? yang motivasi aku itu juga berdasarkan faktor lingkungan. Nah, karena di hadisnya ini aku kebetulan masuk di kelas tahfidz, di mana teman-teman aku juga lagi proses menghafalkan. Jadi kalau aku melihat mereka tuh kayak inget sama perjuangan aku waktu aku lagi ngafalin Al-Quran, itu yang juga bisa memotivasi aku buat terus ulang-ulang hafalan aku, buat meroja hafalan aku. Karena ngeliat teman-teman tuh kayaknya yang bisa memotivasi kita gitu. Terus juga buat kan jadi bisa bersama-sama buat ngejaga hafalan tersebut. Jadi ketika melihat teman-teman yang masih struggle menghafal itu, pasti Kak Salsa mungkin berpikir, dulu aku udah berjuang pas gitu ternyata gitu. Masa sekarang ketika sudah mendapatkan, aku biarkan begitu saja. Benar begitu ya, kayak bener banget. Oke, terus ketika mendapatkan motivasi tersebut, selain itu apa yang akhirnya membuat kakak untuk termotivasi buat ikut lomba tahfidz se-Jawa Timur? Apa memang sebelumnya sudah sering lomba atau bagaimana? Jadi karena aku tuh kepingin punya target baru ya, kepingin coba ikut lomba. Jadi awalnya ikut lomba itu pun karena diajak temen. Jadi waktu itu temenku tahu info lomba, lihat di wading sekolah, terus mau ngajak aku buat nawarin ayo ikut lomba bareng-bareng. Nah itu awalnya aku juga sempet ragu buat ikut karena aku juga udah lama nggak ikut lomba. Terus karena temen aku tuh mau ayo kita bareng-bareng, juga temen aku ngedukung aku buat ikut lomba, akhirnya aku berani coba ngajuin diri buat ikut lomba tersebut. Dan akhirnya maju bareng ya, terus latihan bareng ya, satu kelas tahfidz juga dilatih oleh ya sama guru tahfidz juga. Tahfidznya juga di kelas tersebut. Jadi seru ya kalau misalnya menyiapkan hafalan, menjaga hafalan bareng-bareng teman gitu. Itu sangat-sangat buat kita itu buat mendukung kita. Jadi kalau mau males lihat teman kita semangat, ikut semangat juga gitu. Mengantuk lihat teman kita aja semangat, kenapa kita ngantuk gitu. Akhirnya bisa maju bareng-bareng kayak gitu. Oke, terus kemarin itu lombanya diadakan di mana? Lombanya itu lomba tahfidz tingkat se-Jawa Timur, diadain awalnya sama ada Muslim Competition kemarin tanggal 10 Agustus 2024. Nah, niatnya kakak kan awalnya untuk menjaga hafalan ya, untuk ikut lomba tersebut. Terus alhamdulillahnya dapat bonus
Alhamdulillah kemarin bisa juara satu. Juara berapa? Juara satu. Juara 1 teman-teman. Kategori berapa jus Kak? Kategori kemarin itu ada pilihannya. Jadi kemarin kalau misalnya kemarin itu lomba, kalau misalnya MAG itu ada yang nggak kategori berapa jus sih, cuman emang semuanya ada 10 jus. ya, ada pilihannya. Ya, jadi Kak Salsa menjuarai tahfidz se-Jawa Timur 30. Kemarin nggak 30 jus sih, ada jus pilihannya dari sananya. Jadi kayak dipilih jus gitu. Pilih jus dan Kakak menyiapkan. Iya, udah menyiapkannya. Dan alhamdulillah mendapatkan juara 1. Masya Allah teman-teman. Jadi di samping Kak Salsa lagi menjalani SMA ya, apalagi masa-masa awal SMA ini mungkin struggle di akademik, tapi ternyata bisa juga mengimbangi dan menjaga hafalan Al-Qur'annya. Sahabat Khadijah juga pasti penasaran gimana sih Kak Salsa membaca dan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tahfidzul Quran. Kita tes bareng-bareng teman-teman. Oke, siap? Ya kalau dites ya Kak Salsa? Siap. Ya. Insya Allah siap. Oh ya langsung siap ini pada mendadak. Oke, kita tes dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Gitu, Masya Allah, lancar dan tepat jawabannya. Tidak heran ya kalau misalnya Kak Salsa ini dapat juara 1 tahfidz se-Jawa Timur. Coba Kak Salsa nih, pasti teman-teman di luar sana sahabat Khadijah itu pengen dikasih tips and trick nih. Gimana caranya untuk tetap bertahan di tengah struggle menghafal dan menjaga Al-Quran. Coba dibagi. Jadi buat sahabat Khadijah yang lagi proses menghafal, buat kalian jangan putus asa, tetap semangat, karena emang setiap prosesnya itu nggak gampang, pasti ada struggle-nya masing-masing, tapi kalian jangan putus asa, terus juga tetap semangat, karena emang pokoknya kita tetap istiqomah juga buat mau menghafal. Oke, istiqomah. Selain itu mungkin ada saran buat teman-teman nih. Banyak alamin sekarang ini, kalian juga harus pinter milih lingkungan, karena lingkungan itu juga termasuk berpengaruh buat proses menghafal kita, karena kalau kita sama lingkungan yang teman-teman kita emang sama proses-proses menghafal Quran, itu pasti kita bakal terpacu juga buat mau menghafal Quran. Nah, karena lingkungan itu juga terpengaruh banget buat proses penghafal. Nah, karena alhamdulillah di SMA Khadijah ini juga cukup membantu aku buat menghafal juga sama buat menjaga Al-Quran. Buat kalian yang lagi menghafal dari titik 0 sekalipun pun bisa. Oke, jadi di sini juga ada dari kelas tartil ya, dari membaca Al-Quran. Ada teman-temannya Kak Salsa juga yang lagi menghafalkan Al-Quran juga ya, masih dari juz awal sampai juga seperti Kak Salsa ini yang lagi struggle menjaga hafalan 30 juznya. Masya Allah ya. Jadi yang paling penting yang kita ambil dari percakapan kita pagi ini gitu, sebagai penjual tahfidz ya,
pejuang Quran ya. Pejuang Quran itu ada memilih lingkungan yang tepat dan mendukung kita untuk menjaga hafalan kita. Masya Allah. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita pagi ini yang insya Allah saya yakin pasti menginspirasi para sahabat Khadijah di luar sana. Jangan lupa saksikan podcast Sekolah Khadijah di sosial media Sekolah Khadijah. Insya Allah jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Saya Rani selaku host undur diri. Terima kasih juga untuk Kak Salsa sebagai narasumber kita pagi ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.